Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Supriyadi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati, menyampaikan proposal tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Dr. Budi Manfaat MSI dengan judul pengaruh kemampuan menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar dan pembentukan akhlak siswa SMPT Al-Multazam 2. Proposal ini berlatar belakang atas maraknya sekarang itu lembaga-lembaga menerapkan program menghafal Al-Quran. Bukan hanya itu, pemerintah pun menggelontorkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran, baik dari beasiswa penghafal Al-Quran ataupun apresiasi yang diberikan kepada pelamar pendaftar baik perguruan tinggi ataupun SMA negeri. Itu prioritas dari menghafal Al-Quran. Tentu menghafal Al-Quran merupakan anjuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagi penghafalnya merupakan kelebihan tersendiri yang akan didapat dari menghafal itu. Namun pada realitanya di lapangan, di salah satu kasuistik, ada beberapa siswa yang tingkat menghafalnya tinggi, namun dalam hal akademiknya berkurang, dan sebaliknya. Dan realita di masyarakat sekarang ini banyak yang menganggap bahwa menghafal itu merupakan proses belajar yang pertama, sehingga yang lebih penting adalah untuk menalar seperti itu. Maka dari itu perlunya pembahasan ini atas pengaruh menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar dan akhlak. Lalu pernyataan masalah bahwa program tahfidz semakin banyak dan menjamur di berbagai lembaga, namun pemahaman akan pengaruh berinteraksi dengan Al-Quran hanya terbatas pada penyimpanan teks Al-Quran dalam ingatan saja. Banyak orang-orang beranggapan bahwa dengan menghafal itu hanya menyimpan bacaan saja di dalam memori, padahal dari kesunahan-kesunahan menghafal itu dengan terusnya berinteraksi dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada si pembaca, baik itu siswa ataupun guru ataupun yang lainnya. Dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang saya ajukan adalah bagaimana tingkat kemampuan menghafal Al-Quran siswa SMPT Al-Multazam 2. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara kemampuan menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar siswa SMPT Al-Multazam. Yang ketiga, apakah ada pengaruh antara kemampuan menghafal Al-Quran terhadap pembentukan akhlak para siswa SMPT Al-Multazam 2. Bab 2, tinjauan konseptual yang saya ajukan adalah pertama, menghafal Al-Quran. Kita memahami bahwa menghafal Al-Quran itu berasal dari kata hafadho, yakni menjaga, mengingat, memelihara, dan menghafal. Menghafal Al-Quran yakni kemampuan jiwa untuk memasukkan atau learning, menyimpan, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang telah lampau. Jika menghafal Al-Quran berarti memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali atau mengingat kembali hafalan-hafalan dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, prestasi belajar, bahwa prestasi menurut KBBI adalah usaha. Sedangkan hasil yang telah dicapai, yang telah dilakukan dan dikerjakan, itu menurut istilahnya. Dan prestasi belajar yakni hasil dari proses belajar siswa, baik belajar mengajar di tempat manapun, untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai target pembelajaran. Itu adalah prestasi belajar. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata kholaqa, diambil dari kata khuluqun yang artinya perangai. Akhlak terbagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak yakni perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat. Selanjutnya, penelitian terdahulu sudah dibahas terkait pengaruh menghafal Al-Quran ini oleh Dina Fitriani. Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa menghafal Al-Quran sangat berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual. Jadi bukan hanya menghafal itu hanya memindahkan hafalan saja, ternyata sangat berpengaruh terhadap kecerdasan. Penelitian yang kedua adalah tesis dengan judul implementasi metode menghafal Al-Quran dalam mewujudkan kualitas hafalan Al-Quran. Dalam tesis ini ditemukan bahwa implementasi metode persiapan hafalan, implementasi metode menghafal, pelaksanaan, dan evaluasi itu bisa menjadikan
barometer atau alat untuk mengecek kualitas hafalan. Jadi kualitas hafalan itu bisa dicek dengan cara mengimplementasikan metode tersebut. Analisis hubungan menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar dan pembentukan akhlak siswa. Ya, banyak para ulama yang berpendapat bahwa menghafal Al-Quran itu sangat berpengaruh terhadap prestasi ataupun pembentukan akhlak. Dr. Abdullah berpendapat bahwa menghafal Al-Quran dapat membentuk atau membantu untuk menambah konsentrasi dengan ketenangan jiwanya dan merupakan syarat mendapatkan ilmu. Orang yang terbiasa menghafal Al-Quran, maka sel-sel otak dan badannya akan aktif. Kerangka berpikirnya berikut, bisa dilihat. Hipotesis penelitian bab 2 ini yang saya ajukan, bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan menghafal Al-Quran, maka semakin tinggi juga prestasi belajar siswa. Hipotesis yang kedua, bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan menghafal Al-Quran, maka semakin baik pula akhlak dari penghafal tersebut. Bab 3, metode dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, bertujuan membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dalam penelitian. Metode asosiatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh menghafal Al-Quran terhadap prestasi dan akhlak siswa. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah hafalan Al-Quran dalam penelitian ini yang dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang akan dipengaruhi dalam penelitian ini adalah prestasi belajar dan pembentukan akhlak yang dilambangkan dengan Y1 dan Y2. Instrumen penelitian. Dalam instrumen ini ada angket. Angket ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel menghafal Al-Quran, prestasi belajar, pembentukan akhlak. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi ini adalah dokumen dari ketercapaian target hafalan siswa. Jadi target dari sekolah SMP Al-Multazam ini sudah tercapai atau belum, apakah high, apakah middle ataupun low. Dan prestasi belajar, yakni peringkat kelas atau nilai akumulatif dari nilai per semester ini. Berikut referensi dari penelitian ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.